Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku dan saudara-saudariku sekalian, pertama-tama dulu kita panjatkan puji syukur kita terhadap Tuhan Allah yang Maha Besar. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam pertemuan kali ini saya mencoba menyampaikan yaitu jalan menuju makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan menuju makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermacam jalan di dalam ilmu makrifat sesuai dengan pengetahuan apa yang disampaikan oleh para leluhur, para guru-guru kita. Dalam kesempatan ini saya mencoba untuk memberikan sedikit jalan kita sama-sama mengamalkan. Di dalam ilmu makrifat banyak jalan, banyak cara, termasuk amalan untuk menuju ke hidrat Allah. Untuk kali ini saya mencoba mengupas sedikit tentang jalan menuju Allah. Jalan menuju Allah, kita adalah manusia, adalah makhluk sosial. Jadi kita ini adalah hamba. Nah, di dalam ilmu makrifat ada hamba, ada Adam, ada Nur Muhammad, ada Allah. Jadi kita ini jauh, sangat jauh sekali untuk mengenal Allah dan menuju kepada hidrat Allah. Karena kita berada di level 4, yaitu di level hamba. Untuk mencapai kehidrat Allah, kita harus bertarekat dulu, karena hamba ini adalah syariatnya. Jadi kita bertarekat dulu, hilangkan kehambaan ini, kita hilangkan hamba ini di dalam diri kita ini, kita hilangkan kehambaan kita, keakuan kita. Lalu kita bertarekat dulu bahwa diri kita ini adalah hanya satu makhluk, yaitu Adam Sallallahu Alaihi Wasallam. Adam alaihi wasallam. Jadi kita ini berasal dari Nabi Adam. Kita kerucutkan dulu bahwa diri kita ini adalah Adam alaihi wasallam. Baik itu laki-laki maupun itu perempuan, semuanya berasal dari satu batang tubuh, yaitu Adam. Jadi Adam ini adalah di dalam tarekat kita. Nah, masuklah kita ke dalam hakikat. Adam ini hakikatnya adalah tercipta dari Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Adam ini harus menghancurkan dirinya dulu, menghancurkan kehambaannya dulu. Maka diri kita ini adalah Adam. Hancurkan diri kita Adam ini, kita masuk ke alam hakikat, yaitu hakikat kita adalah diri kita ini adalah Nur Muhammad, karena jasad kita ini adalah Nur Muhammad. Jadi yang dekat kepada Allah itu adalah Nur Muhammad. Kalau kita sangat jauh, apalagi kita hamba. Jadi jalannya tadi, kehambaan kita ini kita hancurkan, kita masuk ke alam tarekat, yaitu alam Adam, yaitu masuk ke satu batang tubuh, yaitu Adam alaihi wasallam. Terus kita lanjut lagi masuk ke hakikat. Hancurkan si Adam ini, hancurkan bahwa kita ini
Tidak ada, Adam ini tidak ada, yang ada hanya Nur Muhammad. Nur Muhammad inilah yang paling dekat kepada Allah. Jadi tubuh kita ini adalah Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah hakikat kita, tidak ada lain. Nah, tubuh kita ini adalah Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tubuh kita ini la hawala wala quwata illa billahil aliyil azim. Dia tidak punya daya dan upaya. Tubuh kita ini, jasad kita ini. Jadi masuklah roh ke batang tubuh kita, ke batang tubuh Nur Muhammad ini masuklah roh. Roh itulah yang bernama juga Nur Muhammad. Jadi batang tubuh kita ini Nur Muhammad namanya, roh kita ini Nur Muhammad. Jadi hakikatnya yang bernapas itu bukan jasad. Yang bernapas ini bukan diri kita. Jadi yang bernapas ini adalah roh. Rohlah yang bergerak. Rohlah yang melihat. Rohlah yang berkata-kata. Rohlah yang mendengar. Rohlah yang mempunyai rasa. Jadi jasad kita ini tidak bernapas. Yang bernapas adalah roh. Siapakah engkau ya roh? Roh ini adalah Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nur Muhammad ini bapak dari segala roh. Nah, Nur Muhammad inilah, roh inilah yang dekat kepada Allah. Karena Allah juga di dalam firman-Nya, aku tiupkan napas kami ke roh. Jadi roh kita ini, jadi roh inilah yang bernapas atas tiupan dari Allah tadi. Jadi Allah tidak pernah meninggalkan yang namanya Nur Muhammad. Karena Nur Muhammad dengan Allah ini satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Jadi rohlah, saudara-saudaraku, rohlah yang bernapas, bukan kita. Terbukti bila roh keluar dari batang tubuh kita, maka kita akan tidak bergerak. La hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Roh tidak punya apa-apa. Artinya jasad tidak punya apa-apa, tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Artinya rohlah yang hidup. Rohlah yang bergerak. Jadi roh ini tidak pernah akan mati sampai kapanpun. Karena roh adalah rahasia Allah. Roh ini adalah Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad dan Allah inilah. Makanya kita dari hamba tadi, kita masuk ke Adam, hancurkan hamba masuk ke Adam, hancurkan Adam masuk ke Nur Muhammad, masukkan ke roh, hancurkan roh, maka Nur Muhammadlah. Jadi Nur Muhammadlah inti dari segala tujuan kita. Karena Nur Muhammad ini satu-satunya makhluk yang dekat kepada Allah. Tidak ada yang hampir dekat kepada Allah selain dari Nur Muhammad. Saudara-saudaraku sekalian, karena roh inilah kita mengenal diri kita harus mengenal roh. Jadi intinya kita camkan bahwa diri kita ini tidak mempunyai apa-apa. Sangat jauh, yang dekat adalah roh. Rohlah yang memimpin kita, rohlah yang mengajak kita. Karena roh yang hidup di dalam batang tubuh kita. Karena kalau roh sudah keluar, maka innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembalilah jasad kita ke Adam tadi. Hancur lebur. Karena Adam adalah berasal dari Nur Muhammad. Nur Muhammad berasal dari diri Allah itu sendiri. Jadi Nur Muhammad adalah jalan kita mengenal Allah, jalan kita mengetahui tentang hidrat Allah.
bila kita sudah berpegang bahwa kita ini tidak ada sejatinya, tidak ada yang ada, hanya Nur Muhammad, maka Nur Muhammad inilah yang menuntun kita. Nur Muhammad ini adalah ruh di dalam diri kita. Ruh inilah yang selalu kontak dengan Allah. Makanya orang yang mengenal diri otomatis dia mengenal Allah. Jadi itulah jalan untuk marifat kepada Allah. Saya rasa semoga dengan apa yang saya sampaikan ini bisa menambah wawasan kita di dalam menjalankan ibadah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena kita harus berhakikat untuk mencapai makrifat kepada Allah. Hakikat kita tidak ada lain bahwa Nur Muhammadlah Bapak dari segala roh. Roh inilah yang dekat kepada Allah. Karena roh ini adalah rahasia Allah. Karena kita tahu bahwa yang menggerak kita ini adalah roh, dan roh juga la haula wala quwata, tanpa keikutsertaan Allah. Jadi Allah lah yang menggerak roh di dalam tubuh kita. Karena terbukti Allah meniupkan napasnya kepada roh. Artinya roh tidak punya daya juga selain dari Allah juga yang maha hidup. Allah juga yang maha berkehendak. Jadi roh kita ini tidak pernah akan mati. Makanya bila dia keluar dari jasad kita, maka dia masuk ke alam roh. Roh inilah yang bertanggung jawab tentang keberadaan jasad kita sewaktu kita masih hidup. Maka untuk itu Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita supaya jasad kita ini tidak sia-sia seperti hewan. Supaya jasad kita ini adalah benar-benar klik satu dia dengan Nur Muhammad sesuai dengan ajaran Rasulullah. Kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah beliau. Jadi siapa yang berpegang kepada Nur Muhammad, artinya jasad kita ini tidak ada, yang ada hanya Nur Muhammad. Berpeganglah kepada Nur Muhammad, karena Nur Muhammad inilah yang paling hampir kepada Allah, paling dekat kepada Allah. Maka pandanglah yang satu pada yang banyak, pandanglah yang banyak pada yang satu. Hanya satu makhluk, yaitu Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nur Muhammad inilah yang dekat kepada Allah. Bila sudah kita mesrakan, kita mesyahadahkan hati dan pikiran kita dan seluruh sudut pandangan kita, hanya Nur Muhammad yang ada di dalam pikiran kita, di dalam kita menjalankan kehidupan kita sehari-hari, maka insya Allah nyata zat Allah itu di dalam pandangan baik zahir maupun batin kita. Saya rasa hanya sekian yang perlu saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.